Yang diberkati, yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Shalom. Ya, tema kita hari ini adalah iman dan pembaharuan karakter. Tapi khusus ibadah 5, saya akan membawa tema tampil beda. Bagaimana kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berbeda dari orang-orang dunia. Berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai kepada ayat yang ke-31. Saya baca ayat yang ke-17, saudara baca ayat yang ke-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu sama-sama harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu sama-sama. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota sama-sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala, sama-sama kita baca. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, anak-anak Tuhan Yesus perlu tampil beda. Katakan, saya mau tampil beda. Nah, saudara yang saya kasihi, ini adalah tulisan suratan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Pada Efesus pasal yang kedua, dikatakan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, jemaat Efesus diingatkan oleh Rasul Paulus, dahulu kamu tinggal dalam dosa, dahulu kamu hidup di dalam daging, dahulu kamu hidup dalam duniawi, dan kamu mengikuti jalan daging dan duniawi. Tetapi oleh kasih karunia kamu ditebus, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi orang-orang yang percaya di Efesus itu dulunya itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Orang-orang yang hidup dalam duniawi. Mereka hidup dengan cara-cara duniawi. Mereka hidup dengan cara-cara daging. Mereka hidup dengan hawa nafsu mereka. Tetapi Rasul Petrus Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus yang pertama. Berbeda dengan dunia. Saudara, kita penting berbeda dengan dunia. Ini yang pertama. Efesus 4 ayat 17. 17, 18, 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kutegaskan, kata Rasul Paulus.
di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Dan ayat 18, dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah gak suka ibadah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang yang hidup di luar Allah, ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Jadi hati nurani mereka telah tumpul. Kalau mereka berbuat dosa, tidak ada lagi bergetar di hatinya. Engkau berdosa, engkau bersalah, engkau telah melanggar firman. Enggak ada lagi, itu namanya tumpul. Tumpul artinya dia sudah datar bagi dia. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Maka kalau saudara lihat orang-orang yang prostitusi, pekerja seks komersial, mereka sudah menyerahkan tubuh mereka kepada kecemaran. Enggak ada lagi yang namanya getaran di hati mereka, aku berdosa, aku bersalah. Nah, saudara, kalau engkau masih ada perasaan gelisah ketika berbohong, itu benar. Tapi kalau di antara saudara berbohong tapi enggak gelisah, kemungkinan besar engkau enggak dalam Tuhan Yesus. Coba cek, kalau engkau berbohong gelisah enggak? Tanya sebelahnya, kalau kau berbohong gelisah enggak? Yang sebelah itu gelisah enggak kalau berbohong? Atau kalau dia berbohong, ya biasa aja, enggak ada masalah. Bagi dia bohong, jujur sama. Nah, itu tandanya dia di luar Yesus. Ya, kalau kau dalam Yesus, kau bohong pasti gelisah. Enggak enak, aduh kok bohong ya, aduh kok bohong. Bibir gini ya, aduh kok bohong. Atau mungkin kalau engkau mau mengatai orang dengan kata-kata beracun. Kau jelek, kau sial, kau orangnya bodoh, kata-kata yang melemahkan dia. Malamnya kau akan menyesal, aduh kok ngomong gitu aku tadi ya. Siapa yang pernah seperti itu? Menyesal apa yang diucapkannya. Siapa yang gak pernah menyesal dengan ucapannya? Maju ke depan. Kalau dia gak pernah menyesal dengan yang diucapkan, kemungkinan besar dia orang-orang sempurna. Orang yang sempurna itu Yakobus katakan adalah orang-orang yang menguasai lidah. Saudara, ayat yang ke-17 dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Coba bandingkan dulu hidupmu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Lebih baik atau lebih buruk? Ayo, semua saudara kalau dengar khotbah ini mikir. Kalau enggak mikir termenung loh. Jadi gunakan ini, mikir. Coba dulu evaluasi dirimu. Berapalah usiamu? Ketebak 20, 21, 22, beberapa di antaramu 11. Tampak jauh, tampak dekat 53. Pernah kau enggak mengevaluasi dirimu? Aku lebih baik enggak dari orang yang tidak mengenal Tuhan? Di hatimu kau jawab, hati nuranimu. Saya pernah mencek evaluasi pernikahanku dengan pernikahan orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya pernah merasa malu. Kenapa orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka enggak berantem? Kenapa aku udah mengenal Tuhan, melayani, kok aku masih berantem dengan istri pada waktu itu? Saya menyesal, saya malu. Maka saya bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, malulah kita kalau kita ikut Yesus, tapi rumah tangga kita gak beres. Kalau kita ada ibadah, tapi berantem, malu. Ingat, anak Tuhan Yesus tidak boleh berantem. Anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Karena Matius 5:9 dikatakan, ciri anak Tuhan Yesus pembawa damai sejahtera. Makanya kalau engkau pergi kemana-mana kan berkata Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera bagimu. Kan begitu WA-mu kan? Shalom, damai sejahtera bagimu. Saudara, karena kita pembawa damai, kita gak suka bertengkar anak Tuhan Yesus. Kalau aku lihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah gak mau bertengkar ini. Wajah-wajah yang penuh dengan damai, ditampar pipi kananmu, kau kasih pipi kiri. Engkau dijahati, kau balas dengan kebaikan. Karena memang ku teropong dari sini, engkau anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Karena kau dalam Tuhan Yesus, engkau tidak sama dengan orang dunia. Jadi kira-kira beginilah,
Kalau saudara melihat orang, katakanlah saya duduk di restoran, saya berkali-kali sama istri kadang-kadang duduk di restoran tebak-tebak suku yang melayani. Ya tiba-tiba ada lewatlah orang dengan menyampaikan suatu makanan, katakan pangsit, kemudian dia ngomong dalam dialek ngomongnya, saya tahu ini suku Nias. Kami tebak-tebak suku, ini suku Nias mah. Padahal dia belum ngomong kali loh, masih ngomong satu kata aja, duduk bang. Hanya satu kata loh, duduk bang. Kami tebak, ini suku apa? Suku Nias. Kadang-kadang salah juga sih, tapi pada umumnya benar. Dari ngomongnya saya tahu ini suku Nias. Dari cara jalannya kadang-kadang kami jumpai juga orang bawa pangsit juga. Tapi jalannya itu, nah, kami tebak-tebakan ini suku apa? Suku apa kira-kira? Kalian menebak. Ini suku Batak. Jalannya itulah. Pokoknya. Terus satu waktu ada orang ngasih makanan lontong dan pecel dengan jalan begini. Ini suku apa kira-kira? Jawa. Kira-kira Jawa ya. Dari jalannya kita tahu. Nah, dia memberikan karakter, identitas mereka kelihatan dari mereka cara ngomong. Saya khotbah sekali waktu di Jakarta. Saya di Surabaya, saya juga pernah khotbah dengan berkata, maka Allah berfirman. Harusnya kan bukan firman. F harusnya. Betul? Orang Batak kan payah bilang P jadi F, F jadi P. Coba sama-sama katakan berfirman. 1, 2 ya. Sama dengan aku sebagian. Salah sama. Harusnya F. Kayak mana bilang seharusnya? Firman. Kalau aku paksakan firman, ludahku bertaburan. Jadi baptisan lokal nanti. Baptisan. Ada hujan lokal. Rata-rata orang Batak itu ya. Baik antara P Victory, F dengan P. Banyak kita bersalahan orang Batak. Saya pernah mengajar biologi, saya ini tentor dulunya di Medika. Jadi saya masih ingat di kelas itu. Saya bilang kan harusnya kan keju, kan gitu. Dia takut aku Batakku keluar. Keju, aku bilang pula keju. Aduh, malunya aku. Harusnya kan keju kan. Tapi kan orang Batak payah bilang, E-nya kan kadang-kadang, kemana kau? Kan begitu. Cobalah orang Batak merantau ke Jakarta. Kemana kau? Kayaknya itu kan menandakan kita ini orang Batak. Nah saudara, dialek kita ini menunjukkan, ini orang Batak. Nah saudara, di dalam Tuhan Yesus, engkau punya identitas anak Tuhan. Engkau anak terang. Matius 5:16 dikatakan, lewat perbuatan baikmu, maka engkau menjadi garam dan terang dunia. Orang gak peduli ibadahmu, jujur aja. Orang gak tertarik jumlah banyak ibadah. Ibadah penting, bagus. Tapi orang gak salut kalau engkau berkata, aku ibadah 10 kali dalam seminggu. Orang bingung. 1 minggu kan 7 hari. Kok bisa 70 kali ya? Aku ada ibadah pagi, aku ibadah malam. Orang gak tertarik loh. Orang gak tertarik dengan gelar pendetaku. Gelar teologi aku itu MA, sekolah misiologi, yaitu teologi S2. Orang gak tertarik dengan STH-STH-an. Orang gak tertarik. Itu sekolah, baguslah sekolah itu. Pelajaran teologi, pelajaran tentang Alkitab, mengenal Allah, doktrin yang benar. Tetapi percaya saya katakan orang lebih tertarik dengan perubahan hidup. Orang gak bangga dengan saudara, wah melayani di sini, melayani di sini, melayani di sana. Tanpa perubahan hidup, sia-sia. Tanpa perubahan hidup, sia-sia. Jadi orang lebih tertarik dengan perubahan hidup saya. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang
sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Katakan, saya tidak mau serupa dengan dunia ini. 1, 2 ya. Saya tidak mau serupa dengan dunia ini. Artinya saudara, standar karaktermu di atas orang dunia. Kalau saya sudah mengenal Tuhan, saudara mengenal Tuhan, karaktermu itu menonjol. Karaktermu itu di atas. Caramu kerja, caramu kuliah, caramu menikah, caramu jualan. Orang tahu karaktermu adalah karakter Tuhan Yesus. Kalau engkau berjualan, orang akan tahu ini anak Tuhan Yesus. Ini orang Kristen. Bukan karena dilihat namamu Naomi, Deborah, Ruth. Bukan. Jangan salah. Di penjara saya melayani banyak nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ada di sana. Kenapa kau Daniel? Habis memperkosa. Kau kenapa? Sadrak, Mesak, Abednego curi ayam. Udah beda loh, nggak sama lagi dengan yang nama di Alkitab. Kalau dulu kan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mempertahankan iman, tidak mau menyembah patung dewa, buatan raja. Jadi nama nggak menentukan. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara semua, ayo coba evaluasi dirimu. Perhatikan di kuliah, kalau engkau kuliah, kalau engkau kerja, kira-kira kau di atas mereka enggak? Cara hidupmu. Dari mana mulai? Pembaharuan pikiran. Makanya di sini dikatakan berubahlah, itu bahasanya metamorfosis. Dari telur, larva, kepompong, telur, larva, kepompong, ulat, dan kupu. Jadi artinya ada mengalami perubahan bentuk. Jadi kalau kita lihat ada ulat, kita langsung merasa, wah ini ulat. Tapi dia sedang berproses. Ketika jadi kupu-kupu, kita lihat itu indah, menyenangkan, berwarna-warni. Kita lihat telur belum ada apa-apanya. Kita lihat jadi ulat, kita mungkin wah geli, gatal, menakutkan. Makanya jangan cepat hakimi orang. Mungkin dia sedang proses di ulat. Suatu waktu dia kupu-kupu. Jangan cepat menghakimi orang. Saya melihat di kampung, waktu itu kita cepat kali menghakimi, wah ini gak akan jadi apa-apa. Merantau dia ke Jakarta, menjadi pengusaha, keluarganya bagus, orang yang hebat, diberkati Tuhan, takut akan Tuhan. Sebaliknya orang yang kita rasa, wah ini pasti orang yang bagus kelak ke depan. Justru dia aneh, dia menjadi orang yang tidak berguna, hidupnya sia-sia, waktunya sia-sia, hidupnya menurun, pengangguran. Don't judge somebody. Jangan cepat hakimi orang. Mungkin orang itu sedang dalam proses ulat. Mereka dalam prosesnya Tuhan. Semua orang dalam proses kelihatan buruk. Tapi suatu waktu dia menjadi sesuatu yang berarti, yang indah. Kalau saya membayangkan diri saya ini dulunya Siantar Man. Lahirnya di Siantar, besarnya di Siantar. Dan antara Siantar dengan perdagangan daerah itu rumah saya. Jadi saya bisa bayangkan Siantar Man, ada istilah Siantar Man itu sangat tidak terlalu membanggakan lah untuk karakter saya. Saya masih ingat betul bagaimana di terminal Siantar, di depan saya ada dompet yang salto. Dompet yang terbang. Saya lihat, waktu saya turun di terminal, kemudian rame-rame orang, wah ya kemana. Shhh. Dompet bisa pindah. Mujizat itu nyata. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu saya itu fakta. Siantar Man katanya kalau Siantar Man. Apalagi terminal itu. Karena rumah kami juga nggak jauh dari situ. Sekumpulan. Tidak semua orang. Tapi beberapa orang mengalami itu. Nah saya itu bukan orang yang baik. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Dulu pun saya pernah jatuh nonton pornografi. Di masa-masa SMA. Saya pernah nonton blue film. Di masa-masa SMA. Kalau sekarang, kurasa kalau dulu masa kami nonton blue film atau pornografi, itu takutnya bukan main, berondok. Sehingga gak bisa nonton bebas. Karena memang sangat terlarang, sangat aib, sangat menakutkan. Tapi itu pun sudah terpapar. Sekelas loh kami nonton, rame-rame. Sekarang anak SD, teman saya pendeta khotbah di Teluk Dalam. Anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia tanya, siapa di sini yang sudah pernah nonton pornografi?
Anak SD-nya kelas 4, 5, 6, 80% angkat tangan. Ikut anak perempuan. Ditanya, bagaimana kau bisa nonton pornografi? Kau masih 4 SD, 5 SD. Itu Pak, temanku itu buka di sekolah, di kelas, di belakang kelas. Rame-rame kami nonton Pak. Wow, karena sekarang kan nonton kan hanya ini, betul? Terlalu gampang nontonnya di sini. Apalagi masa online COVID. Orang asik nonton. Kemudian datang undangan pornografi. Saya mau katakan kepadamu. Itu masa saya nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Rasa berdosanya masih sedikit, nggak terlalu ada getaran. Tapi sekarang kalau sedikit aja saya nonton, cepat saya skip. Saya nggak pernah buka. Tapi jujur aja semua gadget pasti terpapar. Semua gadget kadang-kadang ada aja datang. Betul? Mau nggak ada gadget suci, betul? Ada di sini gadget suci? Sehingga hanya gadgetnya aja nggak pernah terpapar itu. Enggak, di sini hanya firman semua, firman. Berarti itu bukan gadget, Alkitab. Kalau namanya gadget di sini macam. Dan kalau engkau sekali klik pornografi, maka engkau akan didatangi itu pornografinya banyak. Karena apa yang engkau klik itu mengundang. Pembaharuan akal budi. Ingat, yang membedakan kita di ruangan ini adalah akal budi. Pola pikirmu. Apa yang kau pikirkan, itulah hidupmu. Makanya penting mendengarkan firman Allah supaya pola pikir kita berubah. Efesus 4 ayat yang ke 18-19. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Apa beda bodoh dengan degil? Bodoh nggak tahu, dikasih tahu menjadi tahu. Degil udah tahu, tetap dilakukannya. Oke, contoh. Seorang yang tahu merokok itu merusak paru-paru. Sambil dia merokok, sambil dia lihat gambar tengkorak di kotak rokok itu. Dibacanya lagi satu-satu. Rokok dapat menimbulkan cepat mati. Dan dapat mengakibatkan serangan jantung. Impotensi. Sesak napas. Menurutmu, dia ini, saya ini bodoh atau degil? Degil. Ya, karena sudah tahu, tapi tetap dilakukan. Oke. Tidur malam itu jam berapa seharusnya? Harusnya jam 11. Ya, karena ada detoksifikasi, artinya pengeluaran racun dari hati, dari paru-paru, dari ginjal itu ada. Sehingga harus dianjurkan seorang tidur nggak boleh larut malam, nggak boleh di atas jam 12, ya jam 11 lah paling lama. Tanya sebelahnya, kau tidur jam berapa? Tanya sebelahnya. Nampak dari wajahnya ini tidur jam 1 pagi, jam 2 pagi. Bahkan ada di antara saudara yang meng-WA orang jam 2:30 pagi. Halo, kau ngapain bro? Kau ngapain bro? Katanya coba. Mereka balas-balasan loh. Berarti ini sama-sama manusia malam. Seperti kelelawar. Nah saudara, kita udah tahu. Saya juga nggak bilang saya sudah sempurna. Saya tahu makan malam itu paling, kata anakku tadi. Ini anakku yang calon dokter, dia bilang 3 jam sebelum tidur berhenti makan. Tapi kadang habis khotbah kayak gini kelaparan. Udah aku pertahankan juga. Berhenti makan. Tidurlah aku. Minum air putih. Ku minumlah air putih. Ku minum air putih. Tidur lagi 15 menit. Daripada aku payah tidur. Dan besok pagi ada kerjaan. Mungkin belum adaptasi ya. Dan akhirnya saya masak Indomie telur di rumah. Dengan rasa berdosa, oh Tuhan ampunilah. Aku udah tahu kebenaran tapi kulanggar. Tapi gak tahulah Tuhan daripada aku gak tidur. Tolonglah yang tersesat ini. Saudara, saya juga sadar bahwa
Tidak saya terlalu sempurna, masih ada degil di bidang makan makanan. Kadang-kadang juga para pendeta ini, wah semua makanan yang disodorkan, wah itu adalah berkat. Apalagi kalau kami pendeta ini, semua disodorkan ke kami. Kayaknya mau cepat matilah pendeta ini, kira-kira begitu. Nanti kalau nggak dimakan sakit hati. Kalau nggak tambah katanya nggak enak makanannya. Ya udahlah, tambah-tambahlah. Pembenaran diri ya, nah saudara. Karena babi itu diapain pun enak. Dipanggang enak, dicincang enak, di sop enak. Apalagi digoreng. Bukan salah babi, salah kita sebenarnya saudara. Babi gak salah. Dia kalau bicara, aduh Pak Pendeta ini ya, menyalahkan aku lagi padahal engkau tidak menguasai diri. Ampunilah kami babi. Kita kan sering menyalahkan babi, betul saudara. Wah babi yang salah, kenapa enak? Ini menciptakan Tuhan. Tapi ada buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Jadi pendeta kayak saya pun jujur masih berjuang penguasaan diri terhadap makanan. Jadi semua tidak ada yang sempurna di antara kita. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Tapi mari kita berjuang, makanya saya terus berjuang bagaimana hidup yang benar. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan banyak kecemaran. Perhatikan baik. Ada orang nonton pornografi, nggak tertuduh lagi hatinya. Mungkin ada di ruangan ini. Kau melihat pornografi tanpa ada tuduhan. Bahkan kau nikmati dan kau berkata, oh ini ciptaan Tuhan. Betapa sesatnya hidup. Ada orang pacaran, ciuman di dalam kamar, nggak tertuduh lagi hatinya. Yang lebih sedihnya udah melakukan itu, kemudian mereka pergi lagi ibadah. Pulang ibadah, lakukan lagi itu. Yang lebih sedihnya melayani di sini. Melayani di sini tapi berzina. Kemudian melayani lagi, berzina lagi. Ada yang seperti itu. Itu yang disebut drama tingkat tinggi. Drama yang paling banyak di gereja salah satu. Nggak berani hidup benar, nggak hidup jujur, nggak hidup kudus. Saudara, saya kalau udah mulai lihat wanita serta menginginkannya, saya ingat langsung Matius 5 ayat 28, berzina. Barang siapa yang melihat wanita serta menginginkan, barang siapa yang melihat pria serta menginginkannya, serta menginginkan artinya hawa nafsumu naik, hormon seksmu naik, engkau berzina. Makanya jauhkanlah dirimu dari pencobaan. Sehingga engkau harus hidup dengan bijaksana. Saya mengajak sama saudara, hati nuranimu masih hidup. Jangan tumpul. Seapapun dosamu, separah apapun dosamu, enggak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Tuhan bicara kepada perempuan yang berzina kedapatan itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Malam ini pun saya katakan kalau ada dari khotbah ini, engkau terlanjur ciuman, engkau terlanjur hubungan seks, engkau terlanjur pornografi, whatever, apapun dosa perzinahanmu, Tuhan mengampunimu. Dan jangan melakukan lagi. Karena engkau sudah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena engkau sadar bahwa hidupmu adalah rumah Tuhan, bait suci Roh Kudus. Oleh karena itu jaga dirimu baik-baik. Sehingga masa depanmu tidak sia-sia. Ada banyak orang masa depannya sia-sia. Akhirnya karena dia hubungan seks bebas, dia sakit HIV. Dia sakit AIDS. Kemudian dia call saya, Pak Pendeta doakan saya. Kemudian dia share sama saya sakitnya dan sesak napasnya. Dan dia rasa ketakutan mau mati. Karena hasil laboratorium positif HIV. Positif virus HIV. Apa yang kubuat Pak Pendeta? Istriku belum tahu, anakku 4. Saya bilang, engkau harus tahu, beritahu istrimu. Karena kalau tidak kau kasih tahu, istrimu terpapar. Dan yang lebih sedihnya anak dalam kandungannya pun terpapar. Berapa banyak anak yang lahir korban HIV. Korban AIDS dari papa mamanya. Karena keegoisan mereka. Mereka nggak peduli. Mereka dikuasai hawa nafsu. Dengar, pergaulan bebas beresiko AIDS, HIV. Pak, apakah dosanya diampuni? Iya, diampuni. Tapi akibat dosa kau rasakan.
dia gemetar, dia ketakutan, dia minta doa, saya doakan. Apa yang kubuat? Saya bilang, saya tuntun kau berdoa, datang ke Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni, tapi akibatnya engkau akan rasakan. Ditunjukkannya kakinya berbolong-bolong. Orang HIV kan, AIDS kan, kakinya itu berlubang-lubang sehingga bisa semut masuk. Daya tahan tubuh makin menurun dan lama-lama mati. Makanya dia perlu dikasih obat untuk menaikkan imunitas. Hanya untuk menambah usia. Belum bisa sembuh sampai sekarang. Pesanku sama, jangan biarkan engkau hidup di dalam pergaulan bebas. Jangan biarkan dirimu dikecap oleh laki-laki lain, laki-laki lain, laki-laki lain. Engkau harus punya komitmen, tubuhku bait suci. Tubuhku rumah Tuhan. Hubungan seks hanya dengan pasangan suamiku yang diberkati. Kalaupun engkau sudah melakukan, sudah terlanjur, bagi Tuhan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Dan tidak kebetulan engkau mendengarkan firman ini. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. Kolose 3 ayat 10 sama-sama kita baca. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Katakan, saya terus-menerus diperbaharui. 1, 2 ya. Saya terus-menerus diperbaharui. Jadi nggak ada orang instan langsung sempurna. Tidak. Semua kita jatuh bangun. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus di hatimu, engkau lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Rohmu seketika itu langsung diperbaharui. Dan engkau memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima Tuhan Yesus, dia disebut anak-anak Allah. Tetapi untuk jiwamu, untuk emosimu, amarahmu itu diperbaharui sehari demi sehari. Kalau dulunya engkau seorang pemarah, terima Tuhan Yesus bukan langsung ramah, bukan. Butuh proses. Masih ada marahmu, masih ada judasmu, masih ada mungkin cerewetmu. Lama-lama engkau mirip Tuhan Yesus, lemah lembut dan ramah. Jadi perubahan jiwa itu enggak langsung instan, tapi membutuhkan waktu. Makanya penting kita poin yang kedua, bergiat dalam pengenalan akan Kristus. Efesus 4 ayat 20-21 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Penting belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia, Kristus, dan menerima pengajaran dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Sangat penting engkau mengenal Kristus. Daniel 11 ayat 32b, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Mengenal di situ bahasa aslinya epiginosko. Artinya mengenal lewat persekutuan pribadi dengan Tuhan. Engkau penting mengenal Tuhan supaya engkau jangan binasa. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ayat ini berkata, umatku binasa karena tidak apa? Mengenal Allah. Engkau penting mengenal Allah lewat pembacaan Alkitab. Saudara harus baca Alkitab. Alkitab inilah suara Tuhan. Inilah isi hati Tuhan. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Penting saudara Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Penting saudara baca Alkitab Bapak Ibu. Sekarang kita di zaman IT ini sudah ada di sini Alkitab. Saudara bisa baca Alkitab ketika pekerjaan lagi sedang santai, baca. Kalau saya sedang mengantar istri belanja ke salon, saya baca seberapa bisa saya baca. Sehingga nggak ada alasanmu tidak lagi baca Alkitab. Saya mengajak sama saudara, tidak ada imanmu tumbuh tanpa baca Alkitab. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saya mengajak sama saudara, sesibuk apa dirimu, punya waktulah baca Alkitab. Inilah dasar kita, iman kita.
Iman tumbuh lewat penderitaan dan lewat pembacaan firman Tuhan. Saya bersyukur, saya tahu beberapa di antara saudara pulang kerja, capek. Tapi saudara masih mau dengarkan firman Tuhan. Dan yang lebih hebatnya lagi kulihat, enggak satu pun di antara kalian yang nguap dari tadi. Tepuk tangan dulu buat dirimu sendiri. Terima kasih engkau mendengarkan firman ini. Hanya pesanku, tidak cukup sekali seminggu kau makan firman. Seperti kau makan nasi 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Makanlah firman setiap hari. Punyalah pengenalan akan Allah. Saudara yang saya kasihi, dalam kitab Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah menjadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya mengajak sama saudara, jangan berhenti mengenal Allah. Ketika engkau mengenal Allah, maka engkau dasarmu semakin kuat. Engkau semakin dewasa rohanimu. Ingat, mengenal Allah lewat pembacaan firman Tuhan. Lewat saat teduh, lewat penderitaan. Saya banyak mengenal Tuhan lewat baca Alkitab. Saya banyak mengenal Tuhan lewat penderitaan hidup saya. Pesanku sama saudara, ketika engkau menderita, jangan jauh dari Tuhan. Justru dalam penderitaan, dekatkan dirimu sama Tuhan. Itu tujuan Tuhan salah satu. Penderitaan itu membuat engkau dekat sama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita berkata,